Serangan balasan diluncurkan bahkan sebelum pidato pelantikan selesai. 7 keluarga prajurit Amerika menerima kabar duka. Dunia terbangun pada hari ke-9 operasi Epic Fury, bukan dengan negosiasi, melainkan asap hitam di kilang minyak Teheran dan puing radar tercanggih di padang pasir Jordan. Putra yang selama ini dikenal sebagai bayangan, resmi mengambil alih tampuk kekuasaan. Dan sinyal pertama yang dikirimnya bukan ke dalam negeri, melainkan berupa jejak panas rudal balistik menuju Tel Aviv. Hari ini kita akan membedah mengapa suksesi ini secara instan mengubah peta teknologi perang di kawasan, dan bagaimana respons balasan Amerika justru membuka luka baru di infrastruktur energi yang selama ini dianggap aman. Sebelum kita mulai, ini adalah analisis berdasarkan laporan terkini per 9 Maret 2026, saat situasi Timur Tengah sedang memanas. Analisis ini pakai laporan terkini tapi beberapa bagian hipotetis berdasarkan tren, bukan berita langsung atau prediksi pasti, hanya untuk diskusi dialektika militer. Mari kita mulai. Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran oleh Majelis Ahli. Selama 2 dekade, ia adalah arsitek di balik layar strategi pertahanan agresif Republik Islam. Para jenderal menyatakan kesetiaan dan dunia intelijen membaca sinyal bahaya. Pengaruh Korps Pengawal Revolusi kini langsung di kursi tertinggi. Kurang dari 2 jam kemudian, langit Israel Barat berubah merah oleh sistem Arrow. Iran meluncurkan gelombang pertama rudal balistik di era baru. Yang menarik perhatian bukan jumlahnya, melainkan tipenya, rudal Heibar-Shekan dan Fatah series dengan kemampuan manuver di atmosfer yang menyulitkan pertahanan konvensional. Hulu ledak pecah di udara, menciptakan ilusi keberhasilan radar. Namun, serpihan rudal tetap menghantam permukiman sipil dan melukai belasan warga di Petah Tikva. Di saat yang sama, Teheran melancarkan gelombang rudal lanjutan yang membutakan radar musuh di kawasan Teluk. Citra satelit Planet Labs mengonfirmasi hancurnya fasilitas radar pendukung baterai THAAD di pangkalan udara Muafak Salti, Yordania. Tanpa radar, sistem pencegat tercanggih itu menjadi buta. Kemudian, Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi korban jiwa pertama yang signifikan. 7 prajurit tewas, 5 diantaranya dalam serangan rudal ke pangkalan logistik di Arab Saudi. Serangan itu memanfaatkan celah radar saat konsentrasi pertahanan dialihkan ke gelombang pertama. Di titik ini, kita terjebak dalam logika eskalasi. Dengan pemimpin baru yang merupakan produk murni doktrin IRGC dan darah prajurit AS yang tumpah, pilihan untuk mundur secara matematis telah terhapus. Presiden Trump muncul dengan pernyataan tegas, pengangkatan Mojtaba tidak dapat diterima. Dan untuk pertama kalinya, frasa penghancuran total digunakan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dunia menahan napas, karena perang memasuki babak yang jauh lebih gelap. 30 menit kemudian, langit Teheran dan kaum bergemuruh. Pesawat pengebom B-2 dan jet tempur F-35 melancarkan serangan balasan paling berat ke infrastruktur minyak dan logistik. Bandara Mehrabad di Teheran Barat diselimuti asap hitam dengan bola api dari area penyimpanan suku cadang rudal. 2 ledakan besar dilaporkan di Qaum, diduga menarget fasilitas penelitian hipersonik. Namun, pukulan paling telak terjadi di Bahrain. Sebuah pabrik desalinasi air, tulang punggung pasokan air bersih di Teluk, hancur akibat serpihan rudal. Ironisnya, ini adalah pengingat bahwa dalam perang modern, teknologi tinggi pun bisa menciptakan bencana kemanusiaan tak terduga. Dan kemudian, efek dominonya mulai terasa. Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 1/5 konsumsi minyak dunia, benar-benar berhenti berdenyut. Para pengelola kapal tanker menerima instruksi tegas, berhenti atau berputar balik. Harga minyak mentah melonjak melewati angka $100 per barel, sebuah skenario yang oleh para ekonom disebut sebagai risiko pemadaman suplai yang mampu memicu resesi global. Di pangkalan Al-Dafra, drone-drone murah Iran menerobos lapisan pertahanan udara. 1 drone menghantam landasan pacu, menunda operasi penerbangan. Inilah paradoks koalisi pimpinan Amerika. Teknologi siluman termahal harus menghadapi gelombang drone yang biaya produksinya setara 1 unit amunisi pencegat. Ilusi bahwa teknologi tinggi dapat memberikan keamanan absolut runtuh sudah. Radar tercanggih bisa dibutakan, sistem pertahanan termahal bisa kewalahan oleh jumlah, dan infrastruktur paling vital ternyata memiliki kerentanan yang tak terbayangkan sebelumnya. Jadi, inilah wajah perang hari ke-9. Seorang pemimpin baru yang mewarisi mesin perang yang sudah panas, serangan balasan yang memanfaatkan kecepatan dan kelincahan dibanding jumlah, serta balasan yang menargetkan urat nadi ekonomi lawan. Yang kita saksikan bukan lagi pertempuran ideologi semata, tetapi ujian paling nyata mengenai batas kemampuan teknologi militer
dalam mengamankan kepentingan nasional. Hari ini, asap membubung di Teheran dan harga minyak melonjak di New York esok, mungkin giliran frontline yang terbuka. Di tengah semua ini, sebuah pertanyaan menggerayuti para pengambil kebijakan di kedua kubu. Jika pemimpin baru di Teheran justru lebih agresif dari pendahulunya, dan jika Washington terikat oleh nyawa prajuritnya yang telah gugur, di mana garis henti perang ini akan ditarik? Pertanyaannya, apakah strategi eskalasi ini benar-benar akan mencapai tujuannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak Dialektika Militer. Kita lanjutkan di episode berikutnya, dan sampai jumpa.